Kembali lagi bersama Bapak di materi yang baru kali ini ya, yaitu tentang relasi dan fungsi ya. Ini adalah materi baru yaitu tentang relasi dan fungsi. Nah, sebelum kita ke relasi dan fungsi, yang pertama kita bahas itu adalah tentang relasi ya, relasi dulu. Nah, di antara kalian mungkin pernah mendengar kata relasi ya. Nah, mendengar kata relasi itu mungkin kita berpikirnya bahwa relasi itu adalah suatu hubungan kan gitu ya, hubungan kawan ya, perkawanan atau pertemanan dan lain sebagainya ya. Nah, namun di sini itu relasi itu adalah suatu hubungan ya. Jadi secara sederhana relasi itu adalah dapat diartikan itu sebagai suatu hubungan ya. Hubungan apa? Hubungan yang dimaksud itu adalah hubungan antara dua buah himpunan ya, dua buah himpunan. Misalkan himpunan A dengan himpunan B, apa hubungannya ya. Nah, hubungan antara dua himpunan itu disebut dengan daerah asal atau domain dan daerah kawan yang disebut dengan kodomain ya. Nah, pada relasi itu tidak ada aturan khusus untuk memasangkan ya, berarti tidak khusus kita memasangkan antara si A dan si B, si A dengan si D dan lain sebagainya. Bebas kita memasangkan ya. Beda dengan fungsi, kalau fungsi lain lagi ya. Nah, pada relasi itu tidak ada aturan khusus untuk memasangkan setiap anggota himpunan ya, dari daerah asal ke daerah kawan ya. Aturan hanya terikat atas pernyataan ya, ada pernyataan relasi tersebut. Oke. Nah, setiap anggota himpunan daerah asal boleh mempunyai pasangan lebih dari satu ya, atau juga tidak memiliki pasangan sama sekali ya, boleh-boleh saja. Kalau relasi lain lagi ada aturannya ya. Kita bahas tentang relasi dulu ya. Nah, cara menuliskan relasi. Nah, cara menuliskan relasi itu ada 3. Yang pertama itu adalah dengan diagram panah, yang kedua dengan diagram kartesius, dan yang ketiga yaitu dengan himpunan pasangan berurutan namanya ya. Diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, diagram panah. Nah, misalkan ini diagram panah itu merupakan cara paling mudah ya, paling gampang itu Bapak paling senang itu pakai diagram panah. Itu cara yang paling mudah untuk menyatakan suatu relasi. Nah, diagram ini membentuk pola dari suatu relasi ke dalam bentuk gambar arah panah yang menyatakan hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B ya. Menghubungkan antara himpunan A dengan himpunan B. Misalnya nih, Bapak kasih contoh. Ada 4 orang anak, yaitu Ali, Siti, Amir, dan Rizky nih. Nah, mereka diminta menyebutkan warna favorit. Nah, ini pernyataan namanya nih, pernyataannya warna favorit. Ya. Ali suka warna merah. Ya, Siti suka warna, Bapak tandai ya. Siti warna ungu ya, Siti suka warna ungu. Amir suka warna hitam. Nih, Amir suka warna hitam. Kemudian Rizky suka apa nih? Rizky menyukai warna merah lagi. Nah, dan Rizky menyukai warna merah, itu sudah Bapak tandai ya. Nah, dari hasil uraian tersebut terdapat 2 buah himpunan. Nah, yang mana maksudnya? Nah, pertama kita sebut misalkan itu adalah himpunan A dan himpunan B, di mana himpunan A itu terdiri dari nama-namanya, yaitu si Ali, Siti, Amir, dan Rizky. Ini sebagai himpunan A. Nah, terus ada himpunan B. Siapa yang kita sebut himpunan B? Yaitu warna, yaitu warna-warna yang tadi, yaitu merah, ungu, hitam, dan merah lagi ya. Berarti ada 3 warna, merah, ungu, dan hitam ya. Nah, sekarang
Coba kita buat diagram panahnya. Ya, kita buat diagram panahnya. Untuk membuat diagram panahnya seperti ini. Nah, ada himpunan A ya. Nah, yang terdiri dari anggota-anggotanya tadi ini sudah kita tuliskan, yaitu si Ali, Siti, Amir, dan Rizky. Terus ada himpunan B yang terdiri tadi siapa? Ya, terdiri dari warna-warna itu. Nah, itu merah, ungu, dan hitam. Nah, sekarang kita hubungkan ya. Misalkan tadi si Ali suka warna merah, kita hubungkan Ali dengan merah. Nah, itu. Terus Siti suka warna ungu, kita hubungkan dia dengan warna ungu, ya. Terus siapa lagi? Amir dulu. Amir suka warna hitam, hubungkan dia dengan warna hitam. Kemudian Rizky suka warna apa? Merah, kita hubungkan dia dengan merah. Nah, inilah yang disebut dengan diagram panah. Ya. Nah, ini adalah hubungan-hubungannya. Ali suka merah, Siti suka ungu, Amir suka hitam, dan Rizky suka merah. Nama hubungannya apa? Nama hubungannya itu adalah warna favorit, ya. Warna favorit. Ya. Nah, itu nama hubungannya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, lanjut. Kalau sudah paham, kita ke diagram Kartesius yang materi kemarin juga sudah pernah kita bahas, ya. Nah, dengan diagram Kartesius, sebenarnya kita bisa kita contek dari diagram panah yang tadi, ya. Hanya saja bentuknya yang seperti diagram Kartesius. Kalau kita gambarkan, nah nih, pengertian dulu ya. Menyatakan relasi antara dua himpunan dari pasangan berurutan yang kemudian dituliskan dalam bentuk dot atau titik-titik, ya. Nah, contoh yang tadi, contoh dari relasi antara anak dengan warna kesukaan, yaitu himpunan A, si Ali, Siti, Amir, dan Rizky. Terus ada himpunan B, merah, ungu, dan hitam yang terdiri dari warna-warna itu, ya. Kalau kita gambarkan seperti ini. Ini diagram panah, diagram Kartesius yang kemarin, masih ingat ya? Nah, di kolom sini ada Ali, Siti, Amir, dan Rizky. Di kolom sini ada apa? Ya, di kolom sini ada kolom warna. Oke. Ini ingat kemarin, ini sumbu X, ini sumbu Y, kan gitu ya. Nah, sekarang baru kita hubungkan, ya. Misalkan tadi si Ali suka warna apa tadi? Suka merah, kita hubungkan dengan merah. Terus lanjut lagi, siapa? Siti suka ungu, kita hubungkan dia dengan ungu, kan gitu. Amir suka warna hitam, nah kita hubungkan dia dengan warna hitam. Kemudian si Rizky, ya, dia suka warna merah, kita hubungkan dia dengan warna merah. Oke. Bisa dipahami ya sampai sana. Nah, lanjut lagi. Yang ketiga, yaitu dengan cara himpunan pasangan berurutan. Masih seperti tadi, bisa kita contek sebenarnya yang tadi, ya. Hanya saja bentuknya saja yang beda, tapi pernyataannya tetap sama. Oke. Nah, nih. Ali suka merah, Siti warna ungu, Amir suka hitam, Rizky suka warna merah. Nah, dari uraian ini, yang tadi nih, bisa kita tuliskan himpunan pasangan berurutannya menjadi itu. Waduh, ini kurang kurung kurawal. Nah, harus ada kurung kurawalnya, ya. Ya, yaitu Ali suka merah di sini, Siti suka ungu, berarti Siti, ungu. Amir suka warna hitam, berarti Amir, hitam. Rizky suka merah, berarti Rizky, merah. Ya. Nah, bisa dipahami sampai sana ya. Nah, kalau bisa Bapak kasih contoh yang lain, ya, yang berupa angka. Misalkan nih, himpunan P terdiri dari 2, 3, 4, 6, dan himpunan Q yang terdiri dari 1, 2, 3, 4, 6, dan 8. Dan V
faktor dari. Nah, ini faktor dari merupakan relasi atau hubungan yang menghubungkan antara himpunan P ke himpunan Q. Buatlah relasinya ke bentuk diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutannya ya. Nah, ini sekarang kita buat dari himpunan P ke Q. Hubungannya itu adalah faktor kan gitu. Faktor dari kan gitu ya, faktor dari. Ini nama hubungannya. Nah, sekarang harus pinter-pinter kalian mencari maksud ini ya, faktor dari ini ya. Berarti kalau faktor berarti itu kan materi kelas sebelumnya ya. Berarti kalau berarti mencari perkalian intinya ya. Misalkan 2 ya, 2 itu faktor dari siapa ya? Kita buat orak-oreknya dulu lah. 2 kali berapa dapat 2. Pokoknya perkalian agar bisa menghasilkan angka di sini. Oh, jadi 2 itu faktor dari 2 kali 1 dapat 2 ya, koma 2 itu juga kalau kita kalikan 2 dapat 4 ya. Berarti ini adalah faktor-faktornya ya. Berarti 4 itu faktor dari 2 kan gitu ya. Kebalikan, 2 itu faktor dari 4 ya. Kemudian kalau 2 kali 3 dapatnya 6 kan gitu ya. Oh, 2 kali 3 dapat 6. Terus 2 kali 4 dapat 8 kan gitu ya. 2 kali 5 dapatnya 10, tapi kan tidak ada di sini. Nah, karena tidak ada cukup sampai di sana saja. Berarti ya, 2 yang ini ya. 2 yang ini adalah faktor dari 2, 4, 6 dan 8. Ya. Terus kita cari si 3 itu faktor dari siapa? Coba 3 kali 1 3. Oh, berarti 3 itu adalah faktor dari 3. 3 kali 2 dapatnya 6. Oh, ada 6 sini. Oh, berarti maksudnya 3 itu faktor dari 3 dan 3 itu juga faktor dari 6. 3 kali 3 9. Di sini ada? Enggak ada. Oh, kalau enggak ada ya udah cukup sampai sana ya. Ambil 4 lagi 1. 4. Faktor dari siapa? 4 kali 1? Oh, 4. 4 kali 2? 8. Ada lagi? Enggak ada. Berarti 4 dan 8 ya. Terus ini sudah. Sekarang 6. 6 faktor dari 6 kali 1? 6 kali 2 12. Oh, sudah lewat, tidak ada lagi. Berarti ini dia. Berarti nanti 2 ini kita hubungkan dengan 2, 4, 6 dan 8 yang ada di sini. Oke, 3 juga kita hubungkan dengan 3 yang ada di sini dan 6 yang ada di sini dan seterusnya. Ya, yaitu faktor dari. Nah, perlu Bapak tekankan ada banyak ya, ternyata sebenarnya ada banyak nih nama relasinya. Ada faktor dari, ada kurang dari, ada lebih dari dan seterusnya. Jadi di sini pintar-pintar kalian untuk mengertikan ya, mengertikan. Kalau enggak jadi kita harus rajin gini belajar menentukan ini ya, menentukan pengertian yang ini ya. Ada faktor dari, kurang dari, lebih dari, apalagi kuadrat dari, akar dari, banyak itu ya. Mungkin Bapak akan masukkan di soal nanti. Oke. Nah, lanjut. Kita jawab yang tadi dengan diagram panah. Kan sudah kita tadi buat ya. Sudah kita buat tadi dengan diagram panah. Berarti kita buat himpunan P dan himpunan Q ya. Himpunan P dan Q kita hubungkan dia dengan nama relasinya yaitu faktor dari. Kita baca dari sini. Yang tadi ya, jawaban yang tadi sebenarnya ini 2 faktor dari 2.
2 faktor dari 4. Artinya 2 kali 1 2, 2 kali 2 dapat 4, berarti 4 itu merupakan 2 ini merupakan faktornya 4 gitu. Perkalian itu namanya faktor ya. Terus 2 ini juga faktor dari 6. Dan 2 faktor dari 8. Lagi ada enggak? 3. Nah, 3 itu faktor dari 3. Kemudian 3 juga faktor dari 6. 4 faktor dari 4. 4 itu faktor dari 8. Ya. Lagi 1, 6 faktor dari 6. Ya, bisa dipahami ya? Nah, semoga bisa. Yang kedua, dengan diagram Kartesius. Ya, dari sini materi ini bisa kita jawab ke sini. Nah, ini himpunan P, ini himpunan Q. Ini yang merah ini adalah himpunan P ya. Ini himpunan Q yang hitam. Ini harus tetap diisi untuk membuat kolom-kolomnya biar agak sama ya. Nah, 2 kita hubungkan dengan 2 hubungkan dengan 4, 2 hubungkan dengan 6, dan 2 dihubungkan dengan 8. Terus 3 kita hubungkan dengan 3 kita hubungkan dengan 6 ya. Ini buat dari sini bisa kita contek ke sini juga bisa. Nggih. Terus 4 kita hubungkan dengan 4 kita hubungkan dengan 8, berarti 4 itu faktor dari 8 dan seterusnya ya. Dan 6 kita hubungkan dengan 6, berarti 6 itu faktor dari 6. Bisa dipahami ya? Sip. Oke, lanjut lagi satu. Dengan himpunan pasangan berurutan. Ya. Nah, ini 2 2 2 4 2 6. 2 8 3 3 ya. 3 6 ya. 4 4 4 8 6 dan 6. Ya. Nah, pinter. Sekali lagi Bapak tegaskan, pinter-pinter kalian mengertikan ini nama hubungannya. Ya, nama hubungannya. Bisa dipahami itu? Nah, jika ada kesulitan silakan kalian bisa mengkontak di WA Bapak ya. Nah, untuk hari ini cukup sekian. Untuk di relasi silakan dipelajari dengan baik. Tetap perhatikan kesehatan dan semangat untuk belajar online. Terima kasih.